ketemu ya? Iya tadi. Yang mana yang keren? Lumayan. Hah? Yang mana? Pak, bawa pulang Pak tuh Pak bagus. Bagaimana caranya? Ayo rame-rame masuk jadi peserta hackathon. Kemudian setelah menjadi peserta hackathon, lakukan transaksi. Karena transaksi peer-to-peer atau P2P sudah kami lakukan setelah deklarasi Ancol yang dihadiri kurang lebih 7.000 orang sampai 10.000 orang. Sudah kami lakukan. Kami nggak tahu angka pasti, tapi sepanjang 1,1 km itu nggak putus-putus, dan bis dari Bandung 12 bis masuk lagi. Jadi entah berapa jumlahnya, tapi yang jelas di atas 7.000. Itu kira-kira. Kalau hitungan Google-nya 10.000 lebih, tapi kita nggak mau terlalu sesumbar lah. Bahwa itu adalah komunitas yang melakukan deklarasi tentang nilai GCP paling terbesar di seluruh dunia dan diliput di 3 bulan lamanya di media-media internasional, sehingga dianggap Indonesia mau melakukan revolusi, padahal kita sedang melakukan resolusi keuangan. Nah, ini juga kehadiran daripada P-Network dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran warga dunia, meningkatkan kesejahteraan warga dunia, kedaulatan keuangan warga dunia, dan kemandirian keuangan warga dunia. Nanti Ibu Lurah nggak usah pusing-pusing, atau Ibu Kades nggak usah pusing-pusing, Ibuku nggak usah pusing-pusing. Kalau Ibuku ingin melakukan sesuatu, tinggal cek aja warga Kaung Anten siapa yang ikut Pi. Nggak usah banyak-banyak Bu, minta sumbangan 1 koin aja 1 orang. Saya jamin Ibu 3 kali terpilih tanpa ganti. Apalagi kalau Ibu besok hubungin warga Kaung Anten yang jadi P-Network ikut nambang juga. Karena ini tidak bisa kita bantah lagi bahwa akan tercatat dalam sejarah umat manusia proses yang seperti ini. Kata Sayyidina Ali, akan ada orang membagi-bagi emas nanti di masa depan, tapi emas itu tanpa bentuk. Saya tidak tahu yang dimaksud emas tanpa bentuk ini apa. Tapi ketika saya diajarin untuk ikut menambang pi, saya langsung ikut ingat 2 hadis tadi. Langsung saya klik petir Bu. Itu yang menyebabkan saya masuk di sini. Nah, sekarang teman-teman ini pasti nanya, hackathonnya nih kapan? Open minded nih kapan? Benar nggak? Benar. Saya di medsos di mana-mana jarang berbicara tentang open minded. Karena sebenarnya sudah jelas disampaikan oleh core team bahwa open minded itu terjadi apabila terdapat kematangan dalam masa enclosed minded. Betul. Jadi yang dimaksud masa kematangan dan dalam masa enclosed minded itu apa? Pelaku sejarah transaksi keping emas 6.700 keping emas. Kecil-kecil emasnya 60.000 sampai 100.000, tapi hitung sendiri aja 6.700. Ayahnya marah sekarang. Saya yang kena ini, tapi itu perjuangan. Masa itu selesai. Masa kami menghidupkan dan membentuk nilai GCP setelah konsensus Cina, konsensus global di Vancouver, kita bikin deklarasi. Kita wujudkan. Minyak goreng, puluhan ribu minyak goreng, apalagi kain sarung, apa ini, baju, sampai kerudung, sampai apa saja. Ada 12 juta transaksi peer-to-peer. Nggak mungkin lah itu bisa ngalahin transaksi itu untuk tercatat di blockchain. Oh, ada yang transfer 500, 600, 100, berapa banyak. Tidak mungkin bisa mengalahkan yang namanya GCP yang sampai saat ini masih berjalan. Hanya saja yang dibutuhkan, yang dimaksud dengan kematangan itu apa? Yang dimaksud dengan kematangan adalah
terjadi transaksi di dalam P-market atau di dalam ekologi yang ada di ekosistem P-network. Makanya waktu itu saya berharap sama Pak Edi, waktu Pak Edi bikin di Garut, mudah-mudahan jual mobil 10 unit, paling tidak 2, tapi nunggu open minded juga. Nah ini yang menyebabkan saya, waduh gimana nih ya, tunggu-tunggu lagi datanglah tamu kita namanya Greenpeace ya. Nah, Ibu Fitri, sahabat baik kami, datang ke kantor Pak Bayu Sudarmaji di Wali Kota Jakarta Pusat. Kami berharap dapat kerjasama, kami mau dorong, karena kami bikin konsep bisnisnya, sekalian plan bisnisnya kami buat. Ternyata sama juga jawabannya, tunggu open minded. Yang jadi masalahnya kalau kita nunggu open minded, sedangkan hackathon itu dimaksudkan supaya terjadi kematangan di dalam masa closed minded, artinya harus ada transaksi. Betul. Karena di poin 10, 11 hackathon atau di aplikasi di develop P itu transaksi. Nah ini yang tidak dilakukan oleh teman-teman, nunggu open minded. Oh mungkin karena nggak ada, ya mungkin modal apa itu oke lah, nggak ada masalah. Tetapi sebenarnya bisa ada upaya lain. Karena itulah terpanggil, kami dorong bulan Juni ini ada kira-kira 12 peserta baru hackathon Indonesia yang masuk ikut. Antara lain kami sendiri juga bikin Indo Pinet Mart, bisa nanti diklik. Udah ketemu, cuman belum terdaftar karena baru kemarin saya daftar. Saya maunya komplit dulu semua, videonya apa lengkap baru masuk. Nggak mau main-main kayak teman-teman yang lain. Juga kita webnya sudah web 3 jadi masuk. Memudahkan kerja core team di hackathon. Gak usah main lagi. Yang kita maksud. Jadi sekali lagi, kita mengharapkan semua rekan-rekan yang punya kemampuan dan punya jaringan IT terbaik untuk masuk jadi peserta hackathon, sehingga mengembangkan ekologi. Kemudian sama-sama kita angkat nilai di CV, kita bikin nilai itu jadi utuh. Nilai sini sudah terbentuk karena jasanya Ibu Haji Linda sudah ada di situ. Jasa orang-orang yang jual mobil di Jawa Tengah, di Bali, motor di itu berkorban, semua sudah berkorban untuk itu. Yang jual banyak sekali barang-barangnya itu sudah berkorban. Tinggal bagaimana teman-teman kita semua berpikir bersama supaya kita nilai ini menjadi utuh dengan terjadinya kematangan dalam masa closed minded. Kematangan dalam masa closed minded ini artinya P-marketnya bekerja dengan baik. Ada transaksi. Ingat, poin 11 daripada develop P adalah transaksi. Itu yang sedang saya tunggu-tunggu. Mudah-mudahan begitu jalan tank langsung kita transaksi. Setiap kopdar gini kita akan bikin marketnya offline-nya, tapi bayarnya ke walletnya hackathon. Kami udah punya wallet di hackathon. Tinggal mudah-mudahan bisa segera jalan. Kita nggak mau nunggu open minded, karena kalau nunggu open minded pun nunggu kematangan. Betul. Kematangan Betul. maka nggak selesai. Jadi kita harus buktikan bahwa kita adalah pioner, kita adalah perintis. Betul, Dalam satu kesempatan, Dr. Cheng Diofang bahkan menyebut kita ini sebagai pilot. Artinya kita yang menggerakkan semua ini. Dalam buku putih jelas kok, yang menentukan nilai adalah pioner. Lewat Stellar Consensus Protocol atau Stellar bintang, itu artinya protokol bintang konsensusnya. Kita disebut bintang. Kenapa kita disebut bintang? Karena memang pioner ini seperti darah dan daging dalam tubuh manusia. Tanpa darah dan daging, jadi apa ini P-network? Nah itulah, begitu menentukannya kita. Ada lagi orang yang bertanya, Bang Novi ini bagaimana dengan vendor kalau nggak ada kesepakatan dengan vendor? Bukan nilai, vendor itu harga.
Kesepakatan vendor dengan pionir itu harga. Tapi kesepakatan para pionir itulah nilai. Belum pernah saya dengar Kortim apalagi founder menyebut Pinetuk dengan harga, tapi nilai. Artinya kalau Anda punya uang 50.000, saya beli 25.000, ada yang bersedia nggak? Hah? Enggak. Yang kencang jawabnya, ada yang bersedia nggak? Kalau uangnya 25.000 saya beli, 50.000 saya beli 25.000. Pasti tidak bersedia karena nilainya 50.000. Tapi kalau kita sebut uang ini harganya berapa? Ya saya hargain 25.000. Uang Bapak Ibu yang senilai 50.000 itu kira-kira harus kita bedakan antara nilai dan harga. Bitcoin tidak bisa disebut dengan harga karena tujuannya semuanya adalah uang. Bitcoin tidak akan masuk di exchanger. Saya yakinkan sekali lagi bahwa Bitcoin tidak akan masuk di exchanger. Kenapa? Bodoh banget seorang Nicholas Kokalis kalau mau masuk di exchanger tidak dari awal, dari tahun 2019. Terus proyek dengan modal yang ratusan miliar dolar ini kok masuk di exchanger dengan nilai yang dibilang sekian pi. Kira-kira orang sebodoh apa yang bakar uang segitu besarnya yang meliputi anggaran anggaran belanja 230 negara di dunia ini dibakar dengan begitu saja, kemudian dijadikan satu pi itu $3, $10, $30, $300, tidak masuk akal kalau kita bekerja pakai. Saya tidak bilang legal, tapi masih dimengerti. Jadi lakukanlah barter, silahkan. Tapi Asalkan tidak terlalu publish, contoh warung rokok terima pembayaran pi itu tidak boleh. Jadi tidak boleh diumumkan. Tetapi kalau di barter aja silahkan. Mudah-mudahan di kedepannya lagi kita akan ketemu dengan situasi yang berbeda. Saya punya cita-cita Bapak Ibu, jikalau nanti open mainnet terjadi di tahun ini, open mainnet terjadi, yuk sama-sama yuk kita penuhi kota Jakarta, tapi semua nggak boleh pakai Avanza. Jangan pakai Avanza, usir. Begitu open mainnet ya. Yang punya Avanza kita usir, nggak boleh. Jadi kita tutup itu Jalan Sudirman, semuanya nginep di Sari Pasifik di pokoknya. Tapi perjanjiannya kita kumpul nanti kita open mainnet, yang pakai Avanza diusir sama kita. Gitu. hari ini Artinya Bapak Ibu kami mengadakan kopdar mendukung GCV di Indonesia. Haris. Salam dari Subang. Siap. Doris. Ini dari Doris. Ini Guci. Nah ini ke bagian UMKM-nya. Produk belalang, goreng belalang ya, alias 100 simet. Belalang goreng. Seperti apa Ibu? Ya. Belalang ya? Ya belalang, ini goreng belalang. Iya. Rasanya macam-macam, bukan satu aja, cuma ini ori. Ini rangginang dari ketan sama kue ali, kue cincin dari gula kawung yang asli, gula aren. Kalau ini ya minuman dari jus kurma ya, jus kurma dikasih juga. Ini produk KNH Kalijati. Kalau ini kacang mentega ya. Mentega. Ini ada juga nih kerupuk jengkol nih. Wah, khas Indonesia Bu ya? Iya, asli Indonesia ini. Kalau ini nih keripik pisang manis madu. Ya. Keripik pisang manis madu. Kalau yang Keripik talas ya. keripik talas ya. Ini goreng belalang udah langka banget ya. Udah di kampungnya aja sekarang udah mulai unik karena barang udah langka banget. Ini barter juga ya Bu ya? Mendukung GCV ya Bu ya? Miss Doris, kami mendukung GCV di Indonesia. Kami dari UMKM Kota Subang. Oke. Saha
Punya Purwodadi. Iya tuh. Ayo Pak, coba-cobain Pak. Karena dari masing-masing Dua diasin. Tadi udah ketemu ya Bu? Udah ketemu ya? Iya tadi. Yang mana yang keren? Lumayan. Hah? Yang mana? Pak, untuk Tuh Pak, bawa pulang Pak tuh Pak, bagus. jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk kali ini yang sudah berhasil kuponnya undi dan sesuai nomornya di sini sudah tertera. Jadi ini secara simbolis, alasan ini secara simbolis. Pemenang door prize 1 unit mobil. Sama kayak